Halo guys, di usia muda kita punya kesempatan besar buat menentukan tujuan hidup kita. Tapi kadang kita ketemu hal-hal yang bisa ngerusak tujuan hidup kita itu. Dan itu terjadi tanpa kesadaran kita. Hari ini kita akan membahas pilihan-pilihan penting yang menentukan masa depan kita. Dan itu sudah ada panduan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu narkoba. Narkoba itu selalu mulai dari rasa yang penasaran yang kecil atau ajakan teman atau sebagainya. Tapi begitu dia sudah masuk, dia bukan hanya hiburan, tapi juga racun yang merusak akal pikiran kita. Bagian yang paling dijaga di dalam Islam. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang bunyinya, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, setiap yang memabukkan itu adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Artinya, apapun yang merusak akal pikiranmu, termasuk narkoba, dipandang berbahaya bukan cuma di medis, tetapi juga secara spiritual. Yang kedua yaitu LGBT. Kita hidup di zaman di mana semuanya boleh dianggap dicoba. Tetapi dalam Islam, Allah sudah mengasih batasan jelas tentang fitrah manusia. Islam memandang LGBT sebagai penyimpangan dari fitrah penciptaan manusia. Dampak sosialnya yaitu rusaknya hubungan antar keluarga, rusaknya struktur keluarga, identitas, dan batas moral. Di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. dan tentang kaum dari Nabi Lut. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Ini bukan ajakan untuk membenci orang. Justru kita diajarkan untuk membuat diri kita lebih baik dengan cara menjaga diri, menjaga fitrah, dan tetap bersikap penuh empati pada siapapun yang sedang berjuang. Yang ketiga yaitu profesionalisme. Profesionalisme itu bukan sekedar terlihat rajin, tapi tentang amanah, integritas, bisa dipercaya. Allah memuji orang yang kuat dan amanah di mana dijelaskan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 26. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mencintai
hamba yang ketika mengerjakan sesuatu, ia melakukannya dengan itqan atau sempurna. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi, profesionalisme itu adalah ibadah. Kalau tugas kecil saja kita tidak kerjakan dengan betul atau bisa dikatakan asal-asalan, sulit berharap Allah Subhanahu wa taala titipkan amanah besar ke kita nantinya. Yang keempat yaitu berwirausaha. Dalam Islam justru dijelaskan bahwa kita didorong untuk kuat secara ekonomi dengan cara berwirausaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. di mana di dalam surat itu dijelaskan bertebaranlah di bumi mencari karunia Allah. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, pedagang yang jujur akan bersama para nabi yang syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Wirausaha itu bukan sekedar cari uang, tapi latihan mental, sabar, kreatif, jujur, mandiri, dan amanah. Mulailah berwirausaha dari hal yang kecil dan mulai dari sekarang. Hidup memang selalu ngasih pilihan dan banyak pilihan. Dan itu kembali lagi kepada kita. Ada pilihan untuk merusak diri atau membangun diri. Tinggal kita pilih mau yang mana. Jauhi narkoba, jaga fitrah, tingkatkan profesionalisme, dan bikin diri bermanfaat lewat berwirausaha yang halal dan jujur. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga langkah kita. Dan sekian dari saya. See you.